tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada baiknya wajib pajak mengetahui terlebih dahulu tentang asas-asas yang mendasari pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada asas finansial. Pada asas ini, pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omset ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda. Dan yang kedua, asas kebangsaan. Pada asas ini patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu asas wilayah. Pada asas wilayah, pemungutan pajak berdasarkan keberadaan wajib pajak. Bila ia tinggal di luar negeri, maka pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pemungutan pajak. Ada 3 sistem self-assessment yang sering dibahas dalam konteks pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system. Ini sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak atau WP untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya secara mandiri. Peran wajib pajak atau WP berperan aktif, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengawas. Contohnya pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan kedua, Official Assessment System. Sistem ini keterbalikannya dari Self-Assessment, di mana wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang berada di tangan petugas pajak atau Fiskus. Peran wajib pajak atau WP bersifat pasif dan menunggu terbitnya surat ketetapan pajak atau SKP dari petugas pajak. Contohnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang ketiga, withholding system. Dalam sistem ini, besaran pajak yang harus dibayar dihitung oleh pihak ketiga, bukan oleh WP atau petugas pajak. Pihak ketiga yang ditunjuk misalnya memberikan kerja atau suatu lembaga memotong pajak dari penghasilan WP dan menyetorkan ke kas negara, contohnya pajak atas penghasilan karyawan. Oke, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh saya. Landasan hukum pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, konstitusi, yang kedua, undang-undang perpajakan, dan yang ketiga ada peraturan pelaksana. Yang pertama ada konstitusi. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Undang-Undang HPP. Undang-Undang PPh, pajak atas penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPNBM, pajak atas konsumsi barang dan jasa, Undang-Undang Cukai, pajak atas barang tertentu seperti rokok dan minum beralkohol dan lainnya. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga ada peraturan pelaksana, meliputi peraturan pemerintah atau PP, peraturan Menteri Keuangan atau yang disingkat dengan PMK, dan peraturan Dirjen Pajak atau yang disingkat dengan PER. Karakteristik sistem pajak bersifat memaksa. Wajib pajak harus membayar pajak sesuai ketentuan hukum. Tidak ada imbalan langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk layanan langsung kepada pembayar pajak. Dikenakan oleh negara. Hanya pemerintahan yang berwenang memungut pajak. Diatur oleh hukum tertulis. Semua ketentuan pajak harus berdasarkan undang-undang.
Karakteristik, contoh, dan sistem pajak. Hukum perpajakan memiliki ciri yang membedakannya dari jenis hukum lain di Indonesia. Hukum tentang pajak termasuk dalam kategori hukum publik karena mengatur interaksi antara negara yang bertindak sebagai pemungut pajak dan warga negara yang bertindak sebagai subjek pajak. Karakteristik memaksa, tidak ada imbalan langsung, formal dan tertulis, lex specialis, unsur publik dan privat, hak dan kewajiban, instrumen dan kewajiban. Contoh praktik: saksi denda atas keterlambatan pelopor SPT, pajak kendaraan digunakan untuk pembangunan jalan, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, diubah terakhir Undang-Undang HPP 2021. Sengketa pajak diselesaikan di pengadilan pajak bukan pengadilan umum. Wajib pajak bisa menggugat keputusan Fisku melalui banding. Wajib pajak berhak mengajukan restitusi jika kelebihan bayar pajak ekspor sawit untuk mengendalikan harga dalam negara. Asas pemungutan pajak di Indonesia. 1. Asas yuridis. Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu undang-undang. Hal ini dijamin oleh pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Asas ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Pajak harus mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan malah menghambatnya. Asas finansial. Pemungutan pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pembangunan maupun rutin. Asas umum. Pajak diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Semua wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Asas kebangsaan. Berdasarkan asas ini, setiap warga negara Indonesia, baik yang di dalam maupun di luar negeri, berpotensi menjadi wajib pajak. Asas sumber. Setiap penghasilan yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Asas domisili. Setiap orang yang berdomisili di Indonesia akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 asas menurut Adam Smith. Yang pertama ada asas equality atau keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Pajak harus dipungut secara adil sesuai kemampuan masing-masing warga negara. Artinya, yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif antar pajak. Contohnya, Pak Budi memiliki penghasilan sebesar 50 juta per bulan, sedangkan Bu Sari hanya 5 juta. Maka Pak Budi dikenakan pajak lebih besar daripada Bu Sari, dikarenakan penghasilannya lebih tinggi. Ini mencerminkan keadilan yang mampu membayar lebih. Asas contrariety atau asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Pemungutan pajak harus berdasarkan aturan hukum yang jelas. Wajib pajak harus tahu berapa besar pajak yang harus dibayar, kapan, dan bagaimana cara membayarnya. Ini mencegah penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan tarif sebesar 5% untuk penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Wajib pajak tahu pasti berapa yang harus dibayar dan kapan jatuh temponya. Tidak ada kejutan atau perubahan mendadak. Yang ketiga ada asas convenience of payment, kemudahan pembayaran. Pajak sebaiknya dipungut pada waktu yang paling mudah bagi wajib pajak. Contohnya saat menerima gaji atau penghasilan agar tidak memberatkan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Contohnya, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem e-filing dan
e-billing untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Biaya administrasi rendah, proses cepat dan tidak perlu banyak pegawai, penerimaan pajak maksimal, biaya pungut minimal. Dan yang keempat, ada asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari penghasilan pemungutan pajak. Biaya pemungutan pajak harus sekecil mungkin dibandingkan dengan jumlah pajak yang dikumpulkan. Jangan sampai biaya administratif lebih besar dari penerimaan pajaknya. Asas-asas ini menuju bahwa Adam Smith sangat menekankan keseimbangan antara hak negara dan kenyamanan rakyat dalam sistem perpajakan.